Halo Bos Geng. Balik lagi di IMS 2025. Terus kali ini bersama kami duo inilah pokoknya. Ya, kita hari ini mau ngapain, Nar? Kita mau melakukan sebuah komparasi, tapi bukan komparasi yang biasa-biasa aja. Ya betul, karena di IMS tahun ini temanya itu micro EV. Betul sekali, mobil listrik yang ukurannya kecil dan harganya murah. Iya, mungil-mungil, harganya terjangkau. Dan kita akan membandingkan 3 pilihan terbaik menurut kita. Betul sekali, dan keduanya itu adalah mobil baru nih teman-teman. Iya. Jadi baru launching di IMS 2024 dan dua-duanya sama-sama menarik. Iya, yang satu facelift soalnya. Satu facelift. Jadi yang satu yang mobil ketiga atau mobil kedua itu sebenarnya udah ada dari beberapa tahun lalu tapi di facelift mobilnya. Ya udah nggak usah lama-lama, saya Tovan. Dan gua Hadi. Welcome back to Mobil 123. Nah ini Bos Geng, mobil pertama yang akan kita komparasi yaitu adalah VinFast VF3. Betul. Jadi seperti yang kita udah ucapin di awal Pan, kita mau komparasi micro EV yang harganya 200 juta ke bawah sama lebih dikit. Benar. Jadi ada beberapa kandidatnya. Ya. Nah ini yang paling kepikiran aja. Di otak sih nempel di mobil, nempel banget. Karena paling fresh. Betul sekali. Dia baru launching dan ini salah satu mobil VinFast yang langsung kita suka. Iya betul. Desainnya. Sebelum-sebelumnya mungkin ya masih kepikiran beli nggak ya. Tapi pas kita lihat mobil ini sih cakep sih ini. Cakep. Si VF3 ini kalau secara spesifikasi punya motor listrik 1, tenaganya itu 40 HP dan torsinya 110 Nm. Betul sekali. Dan mobil ini tuh memiliki jarak tempuh sekitar 215 km per sekali ngecas. Ya, jadi sebenarnya kalau secara spesifikasi ya busbus aja sama REV gitu. Betul. Kalau misalnya secara dimensi, dia itu panjangnya 3190 dan lebarnya 1679 mm. Betul sekali. Jadi emang kompak banget, Pak. Betul. Cuman emang kalau misalnya dibanding REV kayaknya sih ini lebih gede. Ya. Jadi mobil ini tuh emang berasa mobil benerannya. Bener. Beda sama kayak kita nyobain REV. REV itu kan kadang kalau kita mau belok patah atau apa masih limbung ya, Pan? Karena bannya kecil kan, 12 inci udah kayak ban Vespa. Iya, betul. Nah, ini bannya proper nih. Ring 16 walaupun Ring 16. emang kayak andong tipis. Kayak andong tipis banget. Tipis banget. Cuman ya setidaknya kalau misalnya di bawah jalan itu kerasa proper. Betul sekali, kerasa kayak proper. mobil. Terus juga ngomongin soal harga. Ini sebenarnya ada beberapa varian harga. Jadi kan kalau VinFast itu sistemnya kalian beli putus sama baterainya atau subscription. Subscription. Ya, baterai subscription. Jadi kayak ibaratnya itu kita per bulan nyewa lah. Ya, jadi kalau misalnya yang baterai subscription itu harganya di bawah 200. Betul. Sementara kalau misalnya kalian beli putus itu 227 juta. Sekian, ada sekian ya, ada sekiannya. Atau kalau misalnya kalian langganan baterai itu beragam tuh, ada yang tergantung kilometernya lah. Betul. Jadi ada yang 3 juta dapat 100 kilo per bulan gitu-gitu sih. Oke, kalau gitu nggak usah berlama, kita langsung lihat ke dalamnya aja nih mumpung kosong. Jadi kita bahas fiturnya, beberapa fitur yang ada di mobil ini. Nah Bos Geng, kita udah ada di dalam VinFast VF3 yang dimana sebenarnya ini tuh interiornya cukup basic ya, tapi bukan basic yang banget basic gitu nggak? Iya, masih ada desainnya, masih oke lah. Masih oke. Walaupun memang semuanya berbahan plastik ya, jadi bukan soft touch tapi masih masih hard touch. Cuman dibanding VinFast sebelumnya nih, yang kayak E34 atau VF5, dia tuh build quality-nya termasuk yang paling oke nih. Ya, benar. Bener-bener pas gua proper masuk, lah. Kita bisa bicara ini proper. Kayak, wah boleh juga nih build quality-nya sekarang VF3. Terus kita punya ruang kaki ya walaupun sama-sama lega ya, cuman kita naik ini tuh berasa naik mobil beneran aja gitu. Meskipun ya kalau misalnya kalian lihat di kamera sih kebek banget. Tapi setidaknya tuh bahu nggak tempel-tempelan. Biasanya kan kalau misalnya kita naik mobil kecil kan, apalagi badannya sebesar topan nih, ya kan? Kita begini nempel-nempelan, geser-geseran. Terus juga nih dia AC-nya masih menggunakan knop putar. Knop putar di tengah. Atau kita biasa bilang tuh kompor gas. Nah, di atasnya ada buat kontrol tombol head unit, terus ngelock, hazard, sama volume itu dari sini. Yang unik lagi dia tombol buat naik turunin kaca itu ada di tengah. Ada di tengah. Jadi tinggal pencet. Ya sebenarnya walaupun di tengah biasanya kan kita agak sedikit ganggu dan kurang konsentrasi ya buat bukanya. Tapi ini cukup kegapai gitu. Gampang. Dan ada notches-nya. Jadi gampang diakses. Ya berasa Jeep ya, Pak. Ya, betul. Kalau Jeep kan di tengah. Cuman kalau Jeep itu di tengah karena pintunya bisa dibuka. Itu bisa dicopot. Kalau ini enggak. Terus dia udah dibekali juga head unit 10 inci. Yang dimana di dalamnya tuh ada beberapa fitur. Jadi kalau misalnya ini mobil ini sebenarnya basicnya oke juga nih. Karena dia punya 2 mode berkendara, yaitu Eco dan juga normal, yang bisa diatur dari sini. Terus mobil ini juga udah ada HSA-nya atau Hill Start Assist. Hill Start Assist. Terus ya konektivitas smartphone udah ada. Betul. Terus dia smartphone tuh ya Bluetooth gitu-gitu bisa. Cuman memang mobil ini belum ada ADAS-nya dan apa ya? Apple CarPlay belum ada.
Tapi yang paling penting kan, udah ada USB-C-nya, Pak. Nah, ini USB-C nih. Jadi bukan USB lagi, tapi udah Type-C nih. Kalian kalau yang handphone kekinian zaman sekarang itu kan udah pada pakai Type-C semua kan kabelnya. Ini jadi enak nih. Gampang, nggak usah beli-beli kabel baru, pakai kabel charger kalian bisa. Sekarang gue coba pindah duduk di belakang nih biar kalian nggak penasaran. Tas. Tinggi gue 178 cm dan kemarin gue nyoba di belakang sih nggak ada legroomnya. Tuh kan? Bener-bener gak ada legroom ya, bos, geng. Tuh, bener-bener sempit nih, gue kaki gue nekuk nih. Agak ngambang, tapi kalau headroom sih ngomongin headroom dia oke. Terus juga posisi pundak, Pan, sebenarnya nggak tegak-tegak banget menurut gue ya. Masih agak itu masih agak ya udah normal lah. Cuman emang agak mengganggu tuh di kaki aja. Makanya that's why kursinya di bagian belakang dikasih cekungan gini nih, Pan. Jadi biar kaki itu lebih muat nih. Nah, nih. Biar ada space buat kaki. Walaupun memang kita nggak bisa gerak di belakang gitu. Cuman ya kalau dibanding REV masih lumayan lah. Ya benar, kalau ketimbang REV mobil ini masih terasa roomy lah. Terasa roomy meskipun headroomnya nggak sebanyak REV. Ya. Gitu sih. Oke, kita lihat ruang kargonya kali ya. Ya, boleh. Ngomongin soal akomodasi barang ya, nggak usah diharapin lah. Ini kalian naruh tas saya belum tentu muat. Ini kayak cukup naruh aqua 1 liter. Naruh aqua 1 liter bisa. Bisa nih, naruh clutches. Cuman memang kalau kalian fokusnya buat ngangkut barang, kalian nggak ngebutuhin akomodasi penumpang, tinggal dilipat aja nih. Bisa dilipat ini. Nah. Sama lah kayak REV gitu ya. Bisa dilipat. Jadi bisa buat naruh barang juga di sini. Betul. Meskipun nggak lantai rata ya, dia masih ada tutupannya segini nih, gini sedikit nih. Tapi lumayan oke sih sebenarnya. Dan akses bagasinya juga lumayan gampang. Nih, sebetis dia, jadi kalau misalnya mau ngangkat barang tuh nggak terlalu jauh. Nggak terlalu effort, nggak terlalu tinggi gitu. Bener. Masih lumayan lah. Meskipun dia punya ground clearance sebenarnya lumayan nih, 175 mm untuk ukuran mikro. Ya makanya, karena dia ketolong sama velg ya, Pan, sebenarnya. Velg dan ukuran ban yang tebel, velgnya gede, 16 ya kan. Cuman mau tahu nggak, kalau velgnya kayak gini, modifnya lebih gampang. Ini lebih gampang. Iya. Ini contohnya di sebelah nih, udah pakai Fortis, ganteng banget nih velgnya nih. Kalau gue sih kepikiran pakai OZ Neve sih. Ya, OZ Neve boleh, yang snow gitu tuh, atau kompomotif yang snow. Ya, bahkan pakai ban AT aja tuh masih ada space ya, Pak. Ya, betul. Kalau REV kan pilihan velgnya ya nggak banyak kan. Ya terbatas, dia kan paling 15 ke bawah dan ET-nya tuh harus gede, kecil lagi. Ya itu 15 saya tuh mungkin bannya udah tipis banget. Udah kayak andong tuh kalau dibawa. Kalau ini kan bisa ala-ala crossover, gitu masih ganteng. Banyak lah, bisa dibikin kayak ala-ala Defender ya kan. Betul. Jadi banyak inspirasi modifikasi pakai VF. Iya. Gitu. Oke, Bos Geng, kita pindah ke mobil selanjutnya yang akan kita bahas. Ya. Nah, ini adalah mobil kedua yang akan kita bahas untuk komparasi. Ya betul. Wuling REV, ini yang baru nih. Ya. Mungkin kalian udah familiar sama REV. Cuma ini emang tampilannya agak beda. Betul sekali. Karena ada beberapa update. Facelift, tapi enggak facelift banget. Tipis-tipis aja. Tipis-tipis aja. Kayak warnanya sih, skema warnanya baru. Betul. Terutama ada warna hitam sekarang ya. Tapi secara varian masih tetap sama. Ada yang Pro, itu 300 km. Ada yang Light. Nah, yang Light-nya ini ada juga yang 300 km sekarang. Betul sekali. Dan konon katanya harganya turun, Man. Oh gitu. Wah, 250 juta. Makin menarik sih. Iya, makin menarik lagi. Dan emang REV ini dibanding semuanya, dia dimensinya paling kecil, Pak. Betul. Nggak nyampe 3 meter. Betul. Gitu. Kalau misalnya interior, masih sama. Cuman dia skema warnanya lagi-lagi berubah. Jadi hanya permainan warna aja. Iya, warnanya lebih classy gitu. Betul. Emang secara keseluruhan emang kombinasi putih sama warna coklat itu cakep banget. Cakep. Adem aja gitu ngeliatnya, nggak gampang bosen. Jadi kelihatan lebih premium sekarang. Betul sekali. Nah, gitu. Nih Pan, dari 3 mobil yang akan kita bahas sebenarnya ya. Udah dibahas tuh. Oh, udah dibahas. Lagi dibahas. Keunggulannya REV itu salah satunya adalah jarak tempuhnya, Pan. Jarak tempuh. Yang paling jauh. Bener, karena REV punya varian yang range-nya itu sampai 300 km. Betul, sampai 300 km. Dan sekarang harganya, kalau harga sih mungkin masih agak sedikit lebih mahal daripada kompetitornya juga. Cuman dia menang di jarak tempuhnya aja lebih panjang. Dan after sales-nya juga Wuling udah oke. Jangkauannya luas. Dealernya jangkauannya udah jauh, udah ada pabriknya. Jadi emang paling menjamin lah. Iya, paling. Nah, Bos Geng, karena interiornya kita udah sering bahas, kita juga udah tahu dalamnya kayak gimana, rasa berkendara kayak gimana. Jadi kita langsung aja ke mobil yang ketiga. Ya, karena yang ketiga ini lumayan menarik nih mobilnya. Ya, betul sekali. Ini oke banget sih. Dari bentuknya sih lucu ya. Lucu. Ya kan? Langsung aja. Nah, Bos Geng, ini adalah mobil yang ketiga. Betul sekali, atau mobil yang terakhir akan kita bahas dari segmen kali ini. Yoi, Alphard listrik. Betul sekali. Ini Alphard bukan sembarang Alphard. Ini adalah Honri. Versi kecil ya. Betul, ini adalah Honri Boma, merek Tiongkok yang baru masuk juga ke sini dan baru dipamerin di IMS 2025. Betul sekali. Jadi mereka meluncurkan atau memperkenalkan mobil ini pertama kali di IMS 2025. Ngomongin soal harga, mobil ini punya harga yang
value for money dapat banget. Mantap. Yaitu 199 juta. Ya, untuk di IMS harganya itu 199 juta. Betul. Gitu, Han. Jadi kalau misalnya ngomongin spesifikasi, Ya. yaitu motor listriknya sama ya, tunggal. Tenaganya itu sama 40 HP, cuman torsinya agak kecil nih 84 Nm. Betul sekali. Ya cukupan aja buat dipakai di kota-kota. Jadi ngangkut-ngangkut ya masih oke lah, Pan. Untuk ukuran mobil listrik HP kecil itu sebenarnya nggak pengaruhnya signifikan banget. Karena tenaganya memang instan. Iya, dan dia itu ada dua varian. Ada yang baterainya 11,9, ada yang 18,5. Itu beda di jarak. Nah. Jadi ada yang jaraknya 130 km sama 200 paling jauh. Oh, 200 paling jauh. Berarti 130 km per sekali ngecas sama yang 200 km per sekali ngecas. Benar. Sebenarnya kalau misalnya buat di kota-kota cukup lah. Cukup lah, kota-kota cukup. Ya, kalau misalnya secara dimensi ini sebenarnya kompak juga. Kompak juga. Terus sama juga, VF3 ini lebih kecil sih. Jujur gue juga suka sih sama modelnya. Jadi memang gue ngeliatnya kalau zaman dulu tuh ada mainan namanya Coroki, Pan. Iya. Lo kalau tahu tuh ya. Jadi dikecil-kecilin gitu di Iya. Bentuk ya, depannya sih oke. Alphard dikecilin. Betul. Ya kalau di Jepang bisa dibilang kekar lah, Pan ya. Kekar. Oke, kalau gitu kita langsung lihat aja interiornya kayak apa. Nah, yang harus di-mention dibandingin VF3 atau Wuling, dia itu pintunya ada 4. Jadi ada pintu depan dan ada pintu belakang. Jadi kalau misalnya kalian mau duduk di belakang, nggak usah ribet sama aksesnya. Gitu. Nah, kita udah ada di dalam interiornya dari Honri Boma. Surprisingly di dalamnya cukup oke sih, Pan. Cukup oke. Ini dibanding REV sama si VF3. Ya. Secara instan gue bisa bilang kalau ini paling oke akomodasinya. Iya, paling proper. Ini ternyata setelah kita masuk ya, terakhir kan kita nge-review ini proper gitu loh, Pan. Proper. Ini lega banget sih dalamnya. Lega. Posisi duduknya juga oke. Ya. Lebih better dari Wuling REV menurut gua. Tapi nggak sebaik VF3. Nggak sebaik VF3 aja. Karena menurut gua kursinya keras banget, Joseng. Iya, nah, itu yang gua komplain sih, kursinya keras banget. Tuh, jadi apa ya? Kita duduk tuh ya kaku aja udah. Diem gitu, nggak bisa ngomong gimana, cuman bahan kulitnya, Pan. Ini lengket, jadi kita tuh ngunci badan, nggak gampang goyang-goyang gitu loh. Gitu. Kalau saya ngomongin desain ya perpaduan banyak brand sebenarnya. Benar. Cuman kalau misalnya dari warna, dia warnanya kayak Series S1 kalau misalnya kalian pernah lihat, dia warnanya biru gitu sama putih ya. Atau krem kali ini ya. Terus ini juga maksudnya walaupun hard touch, Pan, tapi dia bermotif gitu loh, Pan. Kayak semacam ala-ala kayu-kayu serut gitu loh, Pan. Terus juga ini detail-detail bagian buka-buka kacanya juga oke. Maksudnya normal. Terus di bagian steeringnya, tombol-tombolnya juga lengkap nih. Walaupun di sebelah kiri nih, Pan, ini ada semacam tombol, tapi nggak bisa dipencet. Iya, jadi tombolnya di sebelah kanan nih, Bos Geng. Iya. Biar simetris aja kali ya. Ya, betul. Terus ini ada handbrake-nya, Pan. Ada handbrake. Masih handbrake tarik gitu. Jadul. Ini kayak buat aneh-aneh bisa nih, Pan, kayaknya. Bisa. Terus kalau misalnya si persnelingnya dia pakai yang model puter kayak Wuling REV. Kayak Wuling. Tuh, terus di depannya ada ini, Pan, tombol-tombol buat hazard. Benar. Tapi agak susah sih. Lu aja harus ngeliat. Iya, gue harus ngeliat dulu. Ini ada USB nih, Pan, di sini. Colokan USB buat ngecas nih. Cuman ya itulah, itu komplain kita ya. Itu mungkin visibilitasnya bisa diperbaiki ya. Jadi kelihatan yang kita pencet tombolnya apa. Terus juga bagian AC itu masih pakai knop putar juga. Walaupun bentuknya udah modern, Pak. Nggak kayak jadul-jadul kayak si VinFast. VinFast kan kelihatannya masih ya basic aja gitu, kayak mobil lama gitu. Cuman ini looknya udah modern. VinFast kan emang ada nuansa retronya ya. Ini kan emang nuansanya modern. Betul sekali. Terus ini layar instrumennya juga udah digital, head unitnya. Ya. Head unit digital. Terus ya udah konektivitas Bluetooth gitu-gitu udah bisa lah, smartphone. Tapi ya nggak ada Apple CarPlay. Betul. Nggak ada. Oke, kalau gitu. Oke, Bos Geng, kalau misalnya soal ruang kargo, ya, dia juga yang paling gede. Ini paling gede nih. Jadi di antara 3 mobil tadi ini yang paling oke sih sebenarnya. Ya, ini koper aja masih muat nih. Benar, naruh koper, naruh galon sih udah pasti muat. Masih muat. Kalau REV atau VF3 sih jangan harap kalau nggak dilipet kursinya. Terus di sini ya ada penyimpanan buat charger gitu-gitu, charger bisa. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin akomodasi ya, ini mobil emang paling proper sih, meskipun dimensinya kecil juga ya. Gitu. Ya walaupun ini bagasinya cukup luas, tapi ada tapinya, Pan. Apa tuh? Dia nggak rata lantai, jadi dia ke dalam. Ada cedokannya. Terus ini juga kalau gue bilang cukup tinggi sih, Pan, ini. Yes. Jadi ngangkatnya agak susah. Ya tapi overall kalau akomodasi oke. Ya akomodasi oke. Oke, Bos Geng. Oke, begitu. Nah, Bos Geng, demikianlah review kita tentang komparasi 3 mobil micro EV yang ada di IMS 2025. Ya, betul. Ada VinFast VF3, ada Wuling REV, dan Honri Boma. Ya, sama-sama menarik sih semuanya. Betul sekali, sama-sama ada plus menarik. Dan minusnya. Kalau misalnya lo bisa milih, lo
Lu mau milih yang mana? Gue sih prefer dari 3 mobil tadi, karena gue juga udah ngerasain mobilnya. Kayak gue lebih prefer ke VinFast VF3. VF3 memang paling menarik sih. Paling menarik, walaupun memang jarak tempuhnya tidak sepanjang Wuling REV. Iya. Tapi rasa berkendara itu beneran mobil gitu. Iya. Kalau gue masih REV sih. Lu masih REV ya? Iya, karena range-nya 300 km, jadi kalau bisa buat keluar kota tuh masih make sense gitu ya. Tapi harga dia lebih mahal, Pan? Lebih mahal, cuman ya itu, kan jaringan after sales Wuling udah luas. Jadi ya percayalah. Ya, betul. Kalau VinFast kan kita nggak tahu nih kalau misalnya tahun depan dia sebesar apa berkembangnya, dealer-dealernya kan kita belum tahu kan, karena mereka masih mengembangkan brandnya. Tapi kalau gue sendiri sebenarnya, gue tadi ada rasa hati pengen milih si Honri, Pan. Tapi gue belum ngerasain mobil ya. Iya sih. Belum ngerasain mobil, jadi nggak bisa menarik. apa ya, mendeklar kayak ini kayak mobil bakal enak nih. Soalnya tadi duduk di dalamnya kursinya agak keras. Jadi kalau misalnya kalian milih range, pilihannya REV. Kalau desain mungkin VF3 ya, karena paling segar, paling unik. Tapi kalau dari segi harga dan juga akomodasi barang untuk penumpang, itu Honri Boma tuh. Honri Boma. Gitu sih, teman-teman. Oke. Siap. Kalau gitu, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Ya, jangan lupa juga cek website kita di mobil123.com dan aplikasinya Mobil 123. Betul sekali. Wali Taufik Walhidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mobil123.com